menjadi perhatian publik. Sebelumnya ada Putri Chandrawati yang divonis 20 tahun, sementara Verdi Sambo divonis hukuman mati. Informasi lebih lengkapnya kita juga akan berdialog dengan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, ada Bang Jamin Ginting. Selamat siang Bang Jamin Ginting, mohon maaf diganggu perjalanannya Bang, kalau kita membahas soal vonis terhadap Kuat Ma'ruf dan kita juga masih menunggu vonis terhadap Ricky Rizal yang diselenggarakan nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, tapi kita membahas terlebih dahulu soal vonis Kuat Ma'ruf. Kemarin dituntut 8 tahun penjara dan divonis 15 tahun penjara. Anda melihatnya seperti apa, Bang? Ya, kalau kita melihat Kuat Ma'ruf ini mengatakan dia tidak banyak tahu, dia cuma hanya melakukan tugas yang diperintahkan oleh Ibu PC ya. Ya. Tapi realitanya dia ini merupakan bagian yang sangat berpengaruh dalam tindak pidana ini karena dia juga ikut ya dalam di saguling di lantai 3 dengan melihat dan mengetahui adanya rencana pembunuhan tersebut dan dia tidak melaporkan adanya pembunuhan tersebut. Lalu dalam perjalanan dari Saguling ke Duren 3 di tempat yang menjadi tempat eksekusi tersebut, dia juga ada di situ dan mengetahui sebenarnya ada rencana eksekusi tersebut yang sudah dia dengarkan di lantai 3 di Saguling. Nah, inilah yang membuat menjadi lebih berat lagi. Satu lagi, terkait dengan penembakan yang dilakukan oleh Verdi Sambo, dia juga sebenarnya melihat, cuma dia berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga Oke. tidak jujur. Itu yang membuat jadi hakim merasa, loh ini kamu sudah tahu tentang suatu pembunuhan, kenapa ditutup-tutupi? Dengan ditutup-tutupinya suatu pengetahuan dia lihat, dia dengar, itulah akibatnya hukumannya menjadi lebih berat dibandingkan dengan sebenarnya kalau dia terus terang. Kalau dia terus terang, pertimbangan atau pemikiran dari Bang Jamin Ginting berapa lama vonisnya untuk Kuat Ma'ruf? Ya seandainya dari awal dia mengatakan kalaunya melihat adanya penembakan, mengetahui tidak ikut dalam skenario-skenario yang sama ya dengan apa yang diarahkan contohnya seandainya itu, maka itu lebih ringan. Saya kira bisa-bisa dia juga di bawah 8 tahun ya karena dia sama kualitasnya dengan Eliezer, cuma mungkin karena dia tidak meminta GC. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ricky Rizal maupun Kuat Ma'ruf dari awal mereka harus berkata jujur. Mereka harus mengatakan yang sebenarnya begitu. Nah, inilah yang membantu mereka. Tetapi apa boleh buat ya, sekarang sudah putusan seperti ini, Ya. mereka baru merasakan bagaimana pahitnya mengikuti perintah yang atasannya yang justru dikasihkan hukuman yang begitu berat begitu. Yang memberatkan Kuat Ma'ruf adalah berbelit-belit hingga tidak sopan di persidangan. Maksudnya tidak sopan di sini, Bang Jamin melihatnya seperti apa, Bang? Ya, ini ada perbedaan pandangan ya antara jaksa penuntut umum dengan hakim. Ya. Kalau yang meringankan menurut jaksa malah yang dia adalah yang sopan, sementara hakim tidak sopan. Nah, ini perspektif berbeda ya pandangannya. Kalau sopan dan tidak sopan itu kan yang berada dalam persidangan begitu. Ya. Nah, saya lihat persidangan ini kan persidangan yang sangat terhormat ya. Kalau dia ketawa, senyum-senyum, lalu bikin bercanda-candaan, itu merupakan salah satu ketidaksopanan ya dalam konteks memberikan keterangan di depan persidangan ya, menganggap sidang itu seperti main-mainan gitu ya. Saya kira itu nggak serius ya gitu untuk bisa memberikan keterangan yang tidak benar, sudah diingatkan tetapi juga masih bertingkah laku seperti persidangan itu hal-hal yang biasa saja. Itu ya menurut saya dari perspektif hakim gitu ya. Jadi bukan terkait dengan tidak sopan dalam artinya menanggapi, tetapi tidak sopan dalam bersikap dan menganggap persidangan ini sepertinya main-main gitu. Iya. Dan yang meringankan Kuat Ma'ruf adalah masih punya tanggungan keluarga. Adakah Ya, hal lain? cuma itu saja ya. Artinya dia memiliki keluarga, tapi itu kan tidak menjadi faktor yang dominan ya. Ya. Bahkan itu semua juga orang punya keluarga ya, tidak itu menjadi dasar. Dan itulah makanya 15 tahun itu menurut majelis hakim pantas. Tapi ini kan disparitasnya terlalu tinggi ya dengan putusan dari tuntutan dari jaksa penuntut umum. Saya kira jaksa penuntut umum
harus lagi mengkoreksi diri ya Mhm. terkait dengan ini. Jadi seakan-akan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum itu semuanya tidak efektif gitu menurut hakim. Mhm. Jadi waktu runtut itu sebenarnya harus dilihat apa sih yang pantas menurut jaksa penuntut umum memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat Ya. sehingga tuntutannya bisa memberikan efek jerah gitu menurut pandangannya. Tapi 8 tahun ke 15 itu terlalu jauh ya, Mhm. 7 tahun ya. Saya kira ini menjadi gambaran perbedaan yang cukup nyata, pandangan yang berbeda antara hakim dan Dengan jaksa jaksa. penuntut umum. Ya. Iya Oke, gitu. Bang Jamin, ini kan ada 3 terdakwa yang telah divonis. Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan juga Kuat Ma'ruf. Dan kita juga masih menanti vonis terhadap Ricky Rizal. Namun dari 3 terdakwa ini, jika memang nantinya melakukan banding, prosedur apa sih yang nantinya akan dilakukan hingga menjadi pertimbangan oleh hakim? Ya tentu mereka harus mengetengahkan terkait dengan peran Kuat Ma'ruf itu, apakah Kuat Ma'ruf memang mengetahui rencana itu, sudah diadakan sejak dari Magelang begitu. Karena Kuat Ma'ruf ini kan adanya di Magelang kan begitu kan. Ya. Nah lalu apakah dia benar-benar, diperintah oleh, PC untuk naik ke lantai 3 Saguling Mhm. dalam rangka membicarakan rencana untuk pembunuhan itu begitu. Mhm. Nah, dia kan diajak ke sana. Nah, itu yang harus benar-benar diperhatikan. Nah, kalau bisa mereka buktikan kalau sebenarnya Kuat Ma'ruf sama sekali tidak mengetahui adanya suatu Mhm. perencanaan pembunuhan tersebut, saya kira itu merupakan poin penting ya untuk Mhm. bisa meringankanlah dia dari semua tuntutan yang putusan yang disampaikan hari ini oleh hakim begitu. Itu kalau untuk Kuat Ma'ruf. Kalau untuk PC dan Verdi Sambo, gimana Bang Jamin Ginting Anda Eee, melihatnya? ya tentu kalau PC dan Verdi Sambo karena bentuk putusannya adalah hukuman mati dan hukuman 20 tahun, hukuman mati itu sangat sulit ya, paling-paling hanya bisa masuk ke putusan seumur hidup begitu. Mhm. Nah jadi dia harus kalau eee, Verdi Sambo ini kan sudah mengakui perbuatannya dan dia bersedia bertanggung jawab kan begitu kan. Nah cuma yang hukuman yang terberat itu hukuman mati karena tidak ada alasan yang meringankan dia. Mhm. Nah apa yang sudah disampaikan oleh penasihat hukum terkait dengan prestasinya apa yang diberikan oleh Kapolri maupun Presiden dianggap itu tidak memadai dengan apa yang sudah dia lakukan mencoreng citra kepolisian di mata dunia dan di mata Indonesia gitu ya, bukan hanya di Indonesia. Ya. Dan itu menjadi pelajaran yang tidak baik ya Mhm. bagi, pendidikan kepolisian dan juga dikatakan kalau, dia mempergunakan posisinya untuk memperalat gitu ya anak buahnya dan, menjadikan anak buah itu sebagai tumbal. Itulah salah satu yang membuat hal-hal yang meringankan itu menjadi faktor yang terhapus dengan adanya perbuatannya mencitrai kepolisian itu, gitu Mas. Perbedaan pandangan antara majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum terlihat dari hasil vonis dan juga tuntutan yang cukup jauh berbeda, baik itu terhadap eh, Kuat Ma'ruf yang baru saya divonis, lalu juga sebelumnya ada Putri Chandrawati dari 8 tahun ke 20 tahun, 8 tahun ke 15 tahun. Akankah nantinya juga akan terjadi pada terdakwa Ricky Rizal, Bang Jamin Ginting? Ini sebenarnya hakim sudah membuat klasifikasi, jenis-jenis hukuman mulai dari terberat sampai yang teringan. Mhm. Dilihat dari tanggal, dan pengelompokannya. Pengelompokan pertama Ibu PC dan juga Verdi Sambo. Ya. Kedua Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, ya pasti sama ya hukumannya. Bahkan mungkin, Ricky Rizal lebih berat, tapi saya kira sih masih sama. Dan nanti Prediksi Bang Jamin Ginting untuk Ricky Rizal nantinya vonis berapa lama? Saya kira nggak jauh berbeda atau mungkin sama ya dengan apa yang 15 tahun? dia ya 15 tahun ya, saya kira sama dengan Kuat Ma'ruf lah gitu perbuatannya begitu. Nah inilah, karena sudah diklasifikasikan kan dan mungkin besok jauh sekali ya seperti yang mungkin diharapkan untuk, Richard Eliezer di bawah, ya bisa saja di bawah 2 tahun begitu. Oke, prediksi Bang Jamin Ginting untuk Ricky Rizal sekitar kurang lebih 15 tahun vonisnya nanti. Walaupun kita juga sama-sama masih menanti vonis dari majelis hakim untuk terdakwa Ricky Rizal. Tapi kalau misalnya belajar atau melihat dari
persidangan Kuat Ma'ruf hingga vonis hari ini, apakah nantinya jawaban yang berbelit di persidangan ini juga menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memberikan vonis terhadap Ricky Rizal? Ya saya kira sama saja. Ricky Rizal bahkan Kuat Ma'ruf mempunyai kualitas perbuatan yang sama. Ya, Tapi yang satu pemberatnya sipil, yang satu polisi, Benyamin Ginting. Ya, Apakah bisa ya dipukul itulah. rata? Ya itulah pemberatnya paling di situ, tapi perbuatannya sama. Seharusnya dalam suatu analisa fakta dan perbuatan APH ya, para penegak hukum itu harus hukumannya lebih berat sepertiga dari orang biasa. Tapi kalau dia 15 tahun dengan Kuat Ma'ruf menjadi peran yang berbeda, dengan Ricky Rizal ada kelebihannya Ricky Rizal ini, yaitu dia menolak perintah untuk melakukan pembunuhan. Sebenarnya sama dengan Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal ini lebih berpotensi untuk GC dari awal ya. Karena dia pernah menolak untuk perintah untuk membunuh. Jadi seandainya dia kalau tidak ikut skenario, maka dia bisa menjadi orang yang paling rendah karena dia pernah menolak. Sayangnya dia tidak mengikuti apa jejak dari Richard Eliezer untuk mengungkap kasus ini. Nah, mungkin ada hubungan emosional yang cukup dalam ya dengan Verdi Sambo sehingga mereka susah keluar dari rencana-rencana untuk memberikan keterangan-keterangan di pengadilan yang objektif begitu. Oke, terkait dengan keterangan-keterangan, kita tahan dulu Benyamin Ginting. Saya akan memberikan informasi untuk pemirsa di rumah, di mana saat membacaan putusan terdakwa Kuat Ma'ruf, majelis hakim